صلوا على النور الذي عرج السماء. يا رسول الله يا حبيب الله. Subscribe dulu ya. Terima kasih dan selamat menonton. Dari Jakarta, Habib An-Nagib dari Jakarta beserta rombongan yang kami muliakan, Habib Fahri As-Sahab dan ayahanda beliau beserta rombongan dari Kuala Kapuas dan para rombongan dari Palangkaraya maupun Pujon, Murui dan lain-lain. Dan kami muliakan Bapak Kapolsek Kecamatan Timba, dan kami muliakan Bapak Kuramil atau yang mewakili, dan yang kami muliakan Ketua MUI Kecamatan Timba, dan yang kami muliakan Kepala Puskesmas Kecamatan Timba, dan yang kami muliakan Kepala KUA Kecamatan Timba, dan para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh undangan acara yang akan kita laksanakan insyaallah. Yang pertama pembukaan, dan yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran sekaligus tasmiyah, dan yang ketiga sambutan stream penutup. Mari kita langsung membuka acara ini, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, yang mana kami mintakan kepada Al-Habib untuk membukakan acara. Waktu kami persilakan. ولهذه النعمة وأنا وسلم والسلام وصالح الله بنيتنا بنية وعملا وحركاتنا بحركاتنا وحضراتنا وحضراتنا وأخلاقنا بأخلاقنا ونستغفر الله أروع وقال لك فعل وجه البرية اللهم لا تدري محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صالحا تقيا عفيفا بارا عالما عاملا غنيا سقيا محفوظا من شر كل الا وليا من شر كل حاسد وحاقد وباغي جعل قرة العين سيد الكونين بلحظة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.
سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وأهلها وبنيها، نسألك يا الله تبارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم ورزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم ورزقنا برهم. اللهم بارك فينا في أولادنا ولا تضرهم وفقنا وإياهم ورزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mohon jawaban salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ucapkan banyak terima kasih atas jawaban salam. Mudah-mudahan Allah yang Maha As-Salam Jalla Jalaluhu selalu mentakdirkan keselamatan untuk kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah yang Maha As-Salam Jalla Jalaluhu mentakdirkan keselamatan untuk keluarga kita di rumah yang tidak hadir. Selamat di alam dunia, selamat di alam kubur, selamat di alam barzakh, selamat di alam akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillahilladzi waffaqana li syukrih wa hadana li dzikrih wa salatuhu wa salamuhu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus tamu kita dan gurunya ulun pribadi, guru kita semua, salah satu dari ulama yang ada di kota Jakarta, salah satu daripada keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah guru kita Habib Hamid bin Najib bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar. Mudah-mudahan kehadiran beliau di tengah-tengah kita membawa keberkahan untuk kita semua. Mudah-mudahan kehadiran beliau di Masjid Timpah Nurul Yakin ini insyaallah mudah-mudahan warga muslimin tambah makmur. Usaha-usaha muslimin di Timpah ini mudah-mudahan tambah berberkat. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala bala musibah. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala macam bencana alam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan para kiai, para tuan guru, baik yang ada di Timpah maupun yang ada di Pujon. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah para tamu undangan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ulun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih dapat diberikan umur oleh Allah, sehingga kembali lagi kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di Masjid Nurul Yakin ini, tempat kita beribadah, tempat kita belajaran menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah. Meskipun kemarin sempat kita liburkan, insya Allah kurang lebih 1 tahun.
Karena kita liburkan majelis di sini disebabkan kemarin Kapuas lagi pilkada. Soalnya mohon maaf, majelis taklim kita di Kuala Kapuas, di Pulau Pisau, di Banjarmasin itu majelis taklim bebas partai politik. Jadi majelis taklim kita di sini juga sama kayak di Kapuas. Karena timpah ikut Kapuas, jadi majelis taklimnya bebas partai politik. Kemarin dia pemilu kada udah selesai, walaupun belum tahu siapa yang naik, yang pasti udah selesai pemilu kadanya, dan insya Allah kita akan memulai kembali bersama-sama belajar menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah di Masjid Nurul Yakin ini, dan insya Allah dirubah menjadi hari Kamis awal bulan, menjadi hari Kamis awal bulan. Yang tadinya hari Selasa kita rubah menjadi hari Kamis awal bulan. Jadi setiap hari Kamis awal bulan ba'da zuhur imbah tengah hari insyaallah kita teruskan pengajian kita bersama-sama belajar, tidak lain tidak bukan harapan kita menuntut ilmu agar supaya Allah selalu ridha kepada kita. Harapan kita menuntut ilmu agar Allah selalu menilai amal kebaikan kita, dan mudah-mudahan berkat menuntut ilmu kita menyempatkan waktu kita belajar walaupun sekali sebulan. Kita berharap amal ibadah kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulun juga bersyukur kepada Allah karena gurunya ulun Al-Habib Hamid Nagib, beliau berkenan bersama-sama kita minta untuk hadir di masjid ini dalam rangka acara Maulid Nabi dan juga sekaligus acara pembukaan majelis ta'lim ini. Kita doakan beliau mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala hajat-hajat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau menjadi salah satu daripada guru kita yang bisa menolong kita di dunia dan di akhirat insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, dan ulun menghimbau kepada pihak seberataan, mohon nantinya ketika beliau akan memberikan tausiah, mohon jangan ada yang guring, mohon jangan menundukkan kepala. Kalau menunduk kepala pasti ngantuk, ibu-ibu jangan ribut dan dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan bisa menjadi barokah untuk kehidupan kita. Ini saja yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya ulun ucapkan ampun dan maaf. Sekali lagi mohon jawaban salamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membacakan atau mendoakan air penerang hati yang ada di muka di hadapan kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayalihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala ashrafi ahli dunya wal akhirah سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرة. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. معاشر الحبايب الكرام para habaib, alhamdulillah ada Habib Hashim bin Syahab dan putra beliau sebagai guru di sini tetap Habib Fakhri bin Hashim, para alim ulama, para guru, para asatidzah dan juga Bapak Kapolsek yang ada bersama kita, para hujjaj, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kita mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika saat ini kita dapat berkumpul duduk bersama di sebuah tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan rahmat Allah, tempat yang penuh dengan keberkahan, tempat yang Allah Subhanahu wa taala melihat kita saat ini di setiap detiknya selalu dengan pandangan-pandangan rahmat, insyaallah. Setiap detiknya selalu dilimpahkan kepada kita hasanat, kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baitun min buyutillah. Setiap saat duduknya kita di sini, detik-detik kita duduk di sini selalu mendapatkan hasanah, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi ketika kita masuk di sini kita niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nambah lagi kebaikan yang kita dapatkan. Majelis atau masjid ini Masjid Nurul Yaqin. Alhamdulillah. Namanya juga luar biasa. Nurul Yaqin, cahaya keyakinan, insyaallah benar-benar Allah tanamkan pada hati kita keyakinan pada Allah, keyakinan pada Rasulnya, keyakinan pada akidah yang benar yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita berkumpul di sini dalam rangka peringatan Maulid, pembukaan majelis taklim yang tadi katanya sudah tertutup cukup lama. Masyiral hadirin, ini hal-hal yang penting, hal-hal yang luar biasa. Karena ketika kita duduk di sini, malaikat yang berkeliling sedang melihat kita, dan malaikat itu pun melapor kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan. Mereka juga ditanya oleh Allah, sedangkan Allah yang Maha mengetahui. Bagaimana riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat datang, dilihat, setiap kita dipandang, tidak satu pun yang luput dari pandangan malaikat. Mereka datang kepada Allah, Allah tanya, bagaimana kalian lihat hamba-hambaku? Hamba-hambaku lagi duduk di Masjid Nurul Yaqin, ya Allah. Kenapa mereka duduk? Ada apa mereka duduk di Masjid Nurul Yaqin? Lagi sedang maulid, sedang menggali ilmu, sedang zikir kepada Engkau ya Allah. Lalu apa yang mereka mau, apa yang mereka minta? Sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah tanyakan kepada para malaikat, tapi Allah Maha mengetahui. Mereka meminta, ya Allah, agar mereka masuk ke dalam surga-Mu kelak ya Allah. Itu apa kita? Bu, ingin masuk surga apa nak? Ingin masuk surga apa tidak? Tidak ada yang pengen masuk surga. Pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, itu harapan setiap manusia yang hidup. Kelak nanti bahagia di dalam surga. Mereka minta untuk apa tuh? Minta surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah tanyakan apakah mereka kenal dengan surga? Mereka tahu dengan surga. Masya Allah, siapa yang kenal sama surga? Ada yang pernah lihat surga? Surga segala sesuatu ada di dalamnya. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada yang pernah lihat keindahan seperti keindahan di dalam surga. Tidak pernah kita lihat. Tidak ada keindahan pendengaran yang terdengar oleh seorang manusia.
Dengar oleh telinga manusia seperti yang ada pada surga, tidak luar biasa. Pandangan yang sangat luar biasa. Itu hanya untuk surga yang pernah dilihat orang. Luar biasa, itu sangat luar biasa. Jadi tidak ada yang belum pernah lihat. Masyarul hadirin, mereka ditanya lagi, bagaimana kalau seandainya mereka lihat surga? Mereka pasti akan tidak keluar dari masjid ini, duduk minta terus surga. Ya Allah, cepat-cepat, pengen cepat-cepat masuk surga. Ya, ada yang pengen cepat-cepat masuk surga apa? Ada yang pengen cepat apa enggak? Pengen masuk surga tapi belum pengen cepat-cepat ya. Masih pengen hidup dulu ya, lama dikit. Nah, kalau pengen cepat masuk surga, cepat-cepat berangkat berarti ya. Kalau seandainya mereka tahu bagaimana hakikatnya surga, tidak bakal bergerak dari tempat ini, duduk terus minta surga yang Allah SWT. Lalu apa yang mereka minta dijauhkan? Mereka minta jauhkan dari neraka, azab oleh Allah. Tidak ada yang pengen diazab oleh Allah, tidak ada yang pengen dapat siksaan Allah. Mereka takut sama nerakanya Allah. Lalu Allah kembali bertanya, apakah mereka tahu nerakanya Allah? Tidak ada satupun dari kita yang tahu nerakanya Allah. Tentang gambarannya pun belum tergambar, tapi dinyatakan, diriwayatkan tentang neraka itu. Pernah malaikat Jibril alaihissalam diriwayatkan datang sama malaikat Malik. Waktu Allah tetapkan untuk di bumi ini ada penghuninya, maka dinyatakan penghuni bumi Nabi Allah SAW kan butuh api. Di bumi ini membutuhkan perlu sama api. Datang kepada malaikat Malik minta api sedikit. Ditanya kadar apa? Kadar biji korma. Dari api neraka diminta seperti biji korma. Biji korma besar apa kecil? Biji korma kecil. Kata malaikat Malik, kalau dikasihkan untuk bumi api sekadar biji korma, maka hangus semua, bumi habis. Dari panasnya api neraka bakal hangus semua, habis. Kalau begitu bagaimana kalau separuhnya saja? Kalau separuhnya sungai-sungai laut kering? Lalu bagaimana? Dikasih cipratan kecil lagi, itu pun perlu dicuci lagi sampai 7 kali. Cipratan yang paling kecil dari yang itu dicuci lagi, baru dikasihkan untuk bumi. Ini yang kita pakai api sudah sangat menakutkan, Pak. Dari cipratan yang paling kecil dari neraka. Gimana nerakanya? Gimana api neraka kira-kira dibayangin? Sangat berat, sangat luar biasa itu api neraka. Masya Allah. Orang-orang duduk saat ini, insya Allah mereka takut sama api neraka, bernaung pada Allah SWT dari api neraka. Allah jauhkan kita dari api neraka. Amin. Berkat majelis ini. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah nyatakan, Allah ampuni semua orang-orang yang ada berada dalam majelis ini. Diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Lalu malaikat kembali bertanya, ya Allah, ada di antara yang datang ke majelis ini bukan untuk hadir majelis. Temannya ada yang hutang sama dia, belum bayar. Ada temannya yang hutang, belum bayar. Waktu dia cari, tanya di mana? Lagi di Masjid Nurul Yakin. Dia datang ke Masjid Nurul Yakin mau nagih hutangnya. Akhirnya lihat orang lagi duduk, dia keduduk. Bagaimana dengan orang itu? Jadi humul qaum la yashqa bihim jadi subum. Yang itu pun kami masukkan, dia diampuni juga dosa. Masya Allah. Berkat majelis luar biasa. Yang hadir untuk tujuan lain tapi duduk di sini sebentar sudah dapat bagian. Bagaimana yang bertujuan benar-benar datang ke tempat ini untuk mencari kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Wa khairun mimma yajma'un. Hendaklah dengan anugerah dan rahmat Allah agar mereka bergembira. Ayat ini ada 2 kalimat pada ayat ini yang ditafsirkan oleh para ulama dengan berbagai macam penafsiran. Kalimat al-fadl wal rahmah. Al-fadl itu ada yang bilang Al-Quran. Al-fadl ada juga bilang ad-din, syariah. Ada juga yang bilang al-fadl itu adalah ilmu. Demikian dengan arti rahmat. Rahmat yang di dalam ayat itu pun diartikan dengan berbagai macam penafsiran oleh ulama. Di antara yang paling kuat dari pendapat tentang rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik diartikan agama, ilmu,
Al-Quran atau Nabi kita Muhammad SAW. Yang jelas Allah nyatakan fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka gembira dengan hal-hal itu. Gembira artinya senang, suka dengan semua itu. Kalau dinyatakan itu artinya agama, artinya kita dianjurkan senang sama agama kita, cinta sama agama kita, menghidupkan agama kita, berjalan di keseharian kita ini sesuai sama petunjuk agama, tidak melenceng, tidak menyimpang dari agama. Apa yang dinyatakan oleh agama ini halal, ikuti itu halal. Kalau dinyatakan ini haram, jauhi itu haram. Ini yang boleh dimakan, itu dimakan. Ini yang harus ditinggalkan, itu ditinggalkan. Salat 5 waktu harus dilaksanakan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umat Islam pada hakikatnya di negeri kita banyak yang ninggalin sholat, banyak lah. Yang ninggalin sholat banyak apa tidak, Pak? Banyak apa tidak? Insya Allah di sini nggak banyak ya. Yang ninggalin sholat, masya Allah. Sebetulnya sholat ini istimewa, luar biasa. Kalau kita contoh saja, kasih contoh saja satu. Bukan masalah gerak-gerik atau perbuatan sholat yang mengandung hikmah yang luar biasa. Dari mulai wudhunya saja sudah istimewa. Orang yang sholat itu minimal setiap hari wudhunya berapa kali? 5 kali. Subuh sudah cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, zuhur lagi, asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, 5 kali. Jadi orang yang biasa sholat minimal 1 hari cuci mukanya 5 kali, Pak. Ya Bu ya, 5 kali minimal. Itu yang sholat itu minimal, kali sedikit lah. Kalau yang rajin sholat nambah lagi mungkin lebih bisa. Cuci tangan 5 kali, cuci kakinya berapa kali? 5 kali juga. Kalau yang nggak sholat berapa kali nanti? Yang sholat itu cuci mukanya dia sampai 5 kali, luar biasa. Cuci kaki 5 kali. Yang nggak sholat nggak segitu, jadi kurang. Kakinya yang sholat bersih, lebih sampai dicuci 5 kali. Yang nggak sholat belum tentu. Mukanya aja nggak sampai 5 kali, masih 5 kali bersihan kaki yang sholat, enggak. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini bagian menghidupkan agama Allah. Syariat. Kalau dinyatakan hendaklah kalian bergembira, suka, senang menghidupkan ajaran Nabi kita Muhammad, ajaran Allah. Lalu kalau diartikan itu ilmu. Nah, ilmu. Kita dianjurkan benar-benar dari ilmu agama. Akidah kita ini penting. Keyakinan kita. Inilah fondasi kekuatan seseorang manusia. Dikatanya dengan tentang penciptanya Allah SWT. Tanpa dididik dengan akidah, inilah kita terombang-ambing, kita ke bawah ke tanah kemari. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ada teman di Jakarta itu Ustaz Abdul Halim, kiai di daerah Condet, kenal banget. Ini pernah cerita. Dia punya teman dari kecil, ya tetangganya, temannya lagi kecil seorang ya, non muslim. Kristen tumbuh besar, tiba-tiba yang ini jadi kiai, yang ini jadi pastor. Ketemu lagi sudah sama-sama jadi ya. Ngomong-ngomong kesana kemari cerita teman lama dari kecil, dulu tetangga, cerita kesana kemari, akhirnya sama-sama cerita tentang perjuangan beda masing-masing. Yang ini bilang dia sebagai ustaz, guru, ajar kesana kemari, yang itu sebagai pastor. Lalu gimana yang dihadapi dalam dakwah, terutama perbandingan antar agama? Dia nyatakan, kami lihat di agama Islam, masya Allah bangun masjid di sana sini banyak, bagus, api. Tapi terus terang yang temannya tadi bilang, ya kami tidak merasakan terganggu, tidak merasakan berat. Umat Islam mau bangun masjid sebesar-besarnya, segede-gedenya, miliaran, triliunan, apa? Itu nggak ada problem. Yang menjadi repot bagi kami kalau umat Islam itu belajar agama. Kalau sudah akidahnya dimantapkan, nah itu nggak bisa goyah lagi. Kalau sekadar masjid dibangun, dirapikan, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau akidahnya yang ditanam, ini yang benar-benar. Jadi dia teman, cuma ya ngasih tahu juga berarti fondasi itu pada akidah. Bukan sekadar masjid yang dibangun cakep, tapi
Alhamdulillah di sini kita ada masjid. Tempat, kemudian ada pendidikannya. Mau kemana lagi setelah itu? Hidupkan pendidikan ini, karena yang non muslim aja mengakui didikan agama ini mantap, bisa memperkokoh akidah kita. Dan terombang-ambingnya orang apabila jauh dari akidah ini. Ini kita perlu perhatikan anak kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kalau dinyatakan itu Al-Quran, kita bicara juga masalah Al-Quran. Nanti kalau kupas panjang di Palangkaraya. Jadi saya ambil sedikit-sedikit. Kalau dinyatakan Al-Quran, sekarang kita koreksi diri kita sama Al-Quran. Kalau melihat salafun saleh di masa Nabi SAW, keluarga dan para sahabatnya ikut tabi'in, mereka itu hidupnya dengan Al-Quran. Langkah mereka Al-Quran, perbuatan mereka Al-Quran, sehingga Rasul SAW waktu ditanya seorang pada Sayyidah Aisyah tentang Nabi kita Muhammad, bagaimana akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad, Sayyidah Aisyah bilang, karena khuluqul Quran, akhlak budi pekerti Nabi kita Muhammad SAW itu adalah Al-Quran. Mereka hidup dengan Al-Quran, apa yang diperintahkan Al-Quran dilaksanakan, yang dilarang dijauhi. Akhlak budi pekertinya yang baik semua ikut sesuai Al-Quran. Masyarakat hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita coba kita lihat berapa jam kita menggali Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dari mulai baca Al-Quran. Kalau di masa Nabi sahabat, di antara mereka satu hari itu khataman Al-Quran. Setiap satu hari khatam Al-Quran. Ada nggak kira-kira di sini? Ada juga yang 3 hari sekali sudah khatam Al-Quran, tetap rutin 3 hari sekali khatam Al-Quran. Artinya 10 hari, satu hari 10 juz baca dia. Ada juga yang seminggu sekali khatam Al-Quran. Ada juga yang 10 hari khatam Al-Quran. Minimal katanya sebulan sekali itu sudah hampir harus khatam Al-Quran. 1 bulan itu khatam Al-Quran. Kalau kita masuk ke golongan mana? Masuk ke golongan mana? Yang 1 hari bingung, 3 hari juga repot, seminggu sebelum kepikir. Ini sebulan masuk tak? Ini minimal para sahabat keluarga itu sebulan sekali khataman Al-Quran. Mesti khatam Al-Quran. Masya Allah. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita ada sebagian rumah umat Islam Al-Quran ada, insya Allah di setiap rumah kita ada Al-Quran, tidak ada Al-Qurannya. Terlalu kalau nggak ada Al-Quran, kebangetan orang kita. Ada, tapi sebagian di antara mereka ada Al-Quran cuma banyak debu. Masya Allah, Al-Quran ada debu. Emang jimat. Untuk penangkal, taruh di rumah bukan untuk dibaca, digali, dipelajari. Ada Al-Quran berdebu. Masya Allah. Tapi saya merasa terkagum. Ada cerita dari teman di Garut. Teman ini suatu waktu didatangi sama ibu-ibu dagang kue, badai, keliling dari rumah ke rumah pagi-pagi. Sini ada juga seperti itu ya. Ibu-ibu bawa kue dari rumah ke rumah ke badai itu. Tinggal mampir ke rumah teman. Waktu sampai di rumah teman ini, ya pokoknya ibu-ibu dagang badai ini suka ngomong-ngomong masalah agama. Akhirnya bicara tentang Al-Quran. Waktu ngomong-ngomong masalah Al-Quran, ibu tanya pada Sohibul Bait, Pak, kalau Bapak khataman Al-Quran sebulan berapa kali, Pak? Masya Allah, kalau kita ditanya gimana, Pak? Jawabnya. Ini ibu yang dagang wadai tanya, Pak, Bapak khataman Al-Quran sebulan berapa kali, Pak? Jawab Pak masing-masing, Pak. Bisa jawab apa tidak? Bu, kalau ditanya Bu, ibu khataman Al-Quran sebulan berapa kali, Bu? Bisa jawab apa tidak? Ini ditanya seperti itu. Masya Allah. Bingung yang ditanya. Tapi dia nggak mau kalah, dia balik tanya, kalau ibu berapa kali khataman sebulan? Ya udah jelas nggak bisa jawab, dia bilang, ya tanya balik aja kan, kalau ibu berapa kali khataman Al-Quran sebulan? Ibu ini menjawab, kalau saya sih alhamdulillah 4 kali sebulan. Masya Allah, yang dagang wadai keliling 4 kali sebulan khataman Al-Quran. Kalau memang terlambat, tertunda 10 hari harus saya khatam. 10 hari mesti saya khataman Al-Quran. 10 hari khatam. Yang ini kita bertanya lagi, Bu, emang Ibu bisa khataman seperti itu? Lancar bacanya?
Kenapa tidak orang dari dulu yang dibaca itu juga? Beda sama koran. Kalau koran setiap hari bacanya baru-baru terus. Benar nggak baca? Ya. Al-Quran yang dulu sama sekarang sama pada. Tapi nggak bisa lancar juga umat Islam masih bacanya baru. Kalau Quran dari dulu sampai sekarang itu juga masih nggak bisa lancar, berat. Goblok tangan maksudnya nggak bisa baca Al-Quran. Ini ibu-ibu dan wadai kue keliling. Tapi masya Allah kalau kita kan sibuk, pakai nggak seperti ibu-ibu itu ya. Kalau kita terlalu sibuk, sampai nggak bisa kayak ibu-ibu, kenapa? Karena ibu, benar nggak? Ibu-ibu itu paling bangun jam 2 malam dia bikin wadai, udah jadi nanti dia pagi-pagi keliling. Tapi sempat kata-kata kalau kita jam 2 malam sudah ngapain? Hah? Jadi sibukan kita apa sibukan ibu-ibu itu kira-kira? Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini gambar saya benar-benar terkagum ke Masya Allah. Masih ada yang dulu-dulu seperti ini ditinggalkan oleh Allah yang lebih luar biasa. Rupanya adanya pada ibu-ibu yang dagang wadai keliling di sana kemari. Yang santai-santai duduk di depan TV berlama-lamaan nggak sempat. Orang kalau udah lancar baca Al-Quran insya Allah 20 menit, paling 30 menit 1 juz itu lewat bisa. Tapi kalau baca sebulan sekali, ada yang 5 bulan 1 juz nggak habis-habis. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini satu gambar. Saya pernah diceritakan sama temannya kan kejadian tentang orang-orang yang dekat sama Al-Quran. Masih ada orang-orang yang dekat sama Al-Quran. Kita cerita, kita insya Allah memberikan motivasi biar kita juga terpanggil. Karena Al-Quran ada sama kita tapi jarang dibaca, jarang dilihat, jarang diperhatikan. Bahkan kita benar-benar lalai. Banyak yang demikian itu. Jadi ada teman waktu belajar di Mekah dulu, kebetulan ketemu sama anak dari Kenya, dari Afrika. Kebetulan belajar sama-sama di dekat guru kami Uwais Muhammad bin Amin Malik Hasan rahimahullah. Yang dari Kenya ini ketemu sama teman ini, akhirnya ngomong saling mengenal. Baru-baru orang Kenya itu datang. Ini kan tahu Afrika ya, warna kulitnya jelas ya, jelas nggak warna kulitnya? Orang Kenya, orang Afrika tahu ya warnanya. Kalau coba kita tanya-tanya dong, bukan masalah warna kulit kita ngomongnya. Ya, dia dari jauh juga kelihatan udahnya warnanya. Tapi bukan hanya di situ, ada yang lebih hebat lagi dari dia. Ketika ngomong ke sana kemari, yang dari Kenya tanya sama teman, apakah kamu ini hafal Quran? Kebetulan alhamdulillah teman ini hafal Al-Quran. Jadi dia jawab semangat, alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Kalau bisa ngangkat kepala sedikit ya. Coba kalau nggak hafal kan gak enak ditanya. Kebetulan yang ditanya hafal Al-Quran. Saya alhamdulillah hafal Al-Quran. Lalu teman ini kembali tanya, kalau kamu apakah kamu hafal Al-Quran? Yang dari Kenya pun menjawab, alhamdulillah saya hafal Al-Quran. Orang tua saya, bapak ibu saya hafal Al-Quran. Adik kakak saya semuanya hafal Al-Quran. Masya Allah, rumah tangga hafal Al-Quran. Lalu teman kembali bertanya, emang kamu berapa saudara? Dia bilang nggak banyak, cuma 16 saudara. Ada berapa? 16 saudara. Masya Allah. Tapi semuanya hafal Al-Quran. Kita ada berapa? Yang 2 aja nggak ada yang hafal. Ini cerita benar-benar terjadi. Memang ada. Subhanallah, masih ada orang-orang seperti ini. Walaupun dunia lagi sibuk cari duit, cari macam-macam sibuk ya cari dunia. Tapi ada orang-orang yang dipilih Allah yang masya Allah duduk untuk Al-Quran, untuk agama. Dan kebanyakan di antara kita lalai. Kita kalau ditanya baca suratul Fatihah, kita udah berapa kali selama hidup ini? Bu, baca suratul Fatihah udah berapa kali? Insya Allah ada di dulu. Tapi kalau kita paham nggak suratul Fatihah, bisa jelasin nggak kalau ada yang minta dijelaskan suratul Fatihah? Jelasin apa artinya, maksudnya suratul Fatihah. Dari dulu dibaca sampai sekarang, bisa apa nggak jelaskan suratul Fatihah? Nggak bisa juga. Masya Allah, kenapa ya nggak bisa? Berlebihan apa tidak? Seharusnya baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah waktu ini wah sudah terbuka aja, paham sekali. Kenapa? Dibaca dari dulu. Ratusan ribu kali mungkin sudah dibaca. Bahkan surat-surat yang lain. Seharusnya sampai Al-Quran seluruhnya. Seharusnya.
Tapi karena kita lalai, kadang-kadang kebanyakan suratul Fatihah saja nggak kebaca, nggak kepahami, memahami yang lain terus ya. Kalau hitung-hitungan duit cepat banget pahamnya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimahullah. Ini yang dianjurkan agar kita senang, agar kita cinta sama ilmu, cinta sama agama, cinta sama Al-Quran, cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Ini juga cinta sama Nabi SAW. Mulai kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak kenal bagaimana Nabi kita Muhammad, bukan kenal Nabi Muhammad ya. Beliau adalah putranya Abdullah, anaknya Sayyidah Aminah, lahir di kota Mekah, hijrah ke Madinah dan meninggal di Mekah. Itu aja. Kenal lebih jauh lagi kepada Nabi SAW. Kenal dengan ajaran beliau, adab, akhlak, budi pekerti beliau, bahkan bagaimana selalu kita mentauladani beliau Nabi kita Muhammad. Mana ditauladani kehidupan beliau. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Beliau pernah menjelaskan bahwasanya segala sesuatu itu kenal sama beliau. Ma min syai'in khalaqallah illa wa ya'lamu anni rasulullah. Illa usabat insi wal jin. Tiada sesuatu yang diciptakan Allah melainkan kenal aku Rasulullah, melainkan yang tukang maksiat saja, manusianya atau bangsa jin. Yang tukang maksiat tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Ini yang dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dikenal oleh segala sesuatu, termasuk lantai yang tidak duduk di karpet, semuanya yang ada sekitar kita. Beliau ada sesuatu apapun itu, pepohonan, bebatuan, gunung, bukit-bukit, hewan-hewan, kenal sama Nabi kita Muhammad. Di masa hidup beliau itu ditampakkan secara fakta nyata. Rasulullah SAW pernah jalan di pinggir kota Mekah dan beliau dakwah capek, pengen ya, istirahat, jalan di pinggir kota Mekah, pengen refreshing. Lagi jalan, ada riwayat pernah beliau bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tiba-tiba ada yang manggil ucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus diulang-ulang. Salam ini ditujukan kepada beliau. Sayyidina Ali karramallahu wajhah lagi mencari-cari siapa yang mengucapkan salam. Kenapa? Di depan tidak ada orang, di belakang tidak ada, kanan kiri tidak ada orang, tidak ada orang sama sekali. Di pinggir kota Mekah. Coba kalau dia jalan sendirian ada yang ucapin salam tapi tidak ada orang, terima tidak ada orang. Mas, lagi jalan sendirian, assalamualaikum, dicari nggak ada orang. Pak, tapi gimana? Ini beliau lagi jalan, ada yang ucapin salam tapi dicari tidak ada orang sama sekali. Jadi Ali bingung. Akhirnya Rasulullah kasih tahu, Rasulullah yang jelas, pohon dan bebatuan itu yang ucapin salam kepada aku. Pohon dan batu kenal Rasulullah lewat langsung diucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini batu sama pohon kenal sama Nabi Muhammad. Tidak cukup kenal saja, tapi pengen mengadakan komunikasi langsung, hubungan langsung sama Nabi SAW. Kalau ada orang yang kenal sama Nabi SAW, sama batu yang kenal sama Nabi, bagusan mana? Kan pelajarannya ada pohon. Ini kenal sama orang nggak kenal sama Nabi, cakepan mana, bagusan mana? Hah? Ya bisa jawab, tapi nggak mau jawabnya. Satu cara sendiri ya. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan kepada kita hamparan gunung yang berada di pinggir kota Madinah yang kita kenal dengan Gunung Uhud. Itu gunung bukit yang bernamakan dengan Bukit Uhud itu. Rasulullah pernah nyatakan Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud itu adalah gunung yang cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada. Diakui oleh Rasul, gunung itu cinta kepada kami dan kami pun cinta kepada. Memang diriwayatkan gunung itu Rasulullah SAW pernah dalam peristiwa Uhud, Rasulullah bersandar, tiba-tiba gunung itu batu yang keras itu menjadi empuk. Dia cinta sama Rasulullah. Rasulullah lagi kesulitan seperti itu menghadapi masalah problem, tiba-tiba batu itu menjadi empuk untuk Nabi Muhammad. Dia cinta sama Nabi SAW. Diriwayatkan pernah Rasulullah SAW suatu waktu naik ke Gunung Uhud bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Ketika beliau berada di gunung tersebut, tiba-tiba gunung itu bergerak-gerak, bergoyang-goyang. Lagi di atas gunung, gunungnya bergoyang. Gimana Pak kita perasaan hati kita kira-kira? Kita lagi di atas gunung bergoyang. Hati kita gimana?
Ini Rasul SAW lagi di atas gunung, gunungnya bergoyang-goyang. Katanya ulama gunung itu senang, gara-gara dia senang dia bergoyang-goyang. Kayak orang lagi senang joget-joget, goyang-goyang gitu. Tapi lupa gimana yang di atas kalau dia goyang-goyang. Iya. Karena itu Rasulullah SAW bilang, "Uhud fa inna 'alaika nabi was-siddiq wasyahidan." Mantap kamu Uhud, diam kamu Uhud. Kan di atasmu ada nabi, ada Siddiq, Sayyidina Abu Bakar, ada syahidan yang telah bakal mati syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Waktu itu langsung gunung Uhud diam, tidak. Masya Allah. Ini juga menunjukkan hal yang luar biasa. Gunung itu senang ketika Rasulullah naik. Ketika Rasulullah berada di atasnya, dia senang sampai bergoyang-goyang. Tapi di situ juga ada pelajaran. Kalau lagi senang jangan ganggu orang lain. Senang boleh saja, tapi orang lain jangan terganggu. Ya. Coba kalau dia goyang-goyang gara-gara senang, Rasulullah jatuh gimana? Kita juga kalau bersenang-senang jangan mengganggu orang lain. Bila perlu orang lain ajak juga bersenang-senang. Nah ini yang paling baik yang dianjurkan. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inilah kita diperintahkan memiliki hubungan yang lebih dekat, lebih kuat lagi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dianjurkan agar hubungan kita ini lebih erat, lebih dekat, bahkan selalu komunikasi langsung. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam pada engkau, bukan kepada beliau yang di kota Madinah atau beliau yang sudah di alam barzakh, tidak, langsung kepada Nabi kita Muhammad. Kenapa? Beliau selalu hadir, rohaniah beliau selalu bersama kita. Ketika kita kena, di situ Rasulullah ada bersama kita. Dimanapun kita, ketika kita ucapkan salam, beliau menjawab salam kita. Ma min ahadin yusallimu alaihi illa radallahu alaihi hatta rudda alaihi salam. Tiada seseorang mengucapkan salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku kepada sehingga aku jawab salam orang tersebut. Masya Allah. Kalau kita mengucapkan salam dijawab oleh Nabi Muhammad. Orang-orang yang soleh seperti diceritakan tentang Habib Ali Khalid Ghassan dari kakeknya para Alawiyyin, Habib Ali Khalid Ghassan. Beliau apabila sholat sampai mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Dijawab oleh Rasul, waalaikumsalam ya Syekh. Yang mendengar bukan hanya beliau, kalau ada orang yang ikut sholat bersama beliau pun akan mendengar jawaban tersebut. Ini menunjukkan maqam beliau yang tinggi, yang luar biasa. Yang hadir pun bisa mendengar jawaban. Sampai diriwayatkan orang-orang desa-desa, kampung-kampung itu pada ikut sholat sama Habib Ali untuk apa? Untuk dengar jawaban Nabi SAW. Ini menunjukkan Rasulullah sudah jadi yang mengucapkan salam kepada beliau dijawab. Hanya saja hatinya kita kalau mengucapkan salam hatinya kemana-mana, tidak hadir, tidak benar-benar sungguh-sungguh. Kalau orang yang sudah sungguh-sungguh benar-benar mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dia bisa mendapatkan jawaban tersebut. Kalau sudah melebihi seperti Habib Ali tadi, bisa orang lain pun ikut mendengarkan. Ini yang ada sebenarnya. Itulah Ibnu Hajar menyatakan wa fil qabri syarif tarawihiyyan ila kulli liqa'i lahu usulu wa man lam ya'taqid hadha biqaha yaqinan fa huwa jadid jahul. Di dalam tubuhnya yang mulia kau lihat Nabi Muhammad itu hidup. Ke setiap penjuru tempat dimanapun beliau sampai kalau disebut nama beliau, termasuk di tempat kita sebut, kita kenal nama Nabi Muhammad SAW, beliau ada hadir asal dengan akhlak, dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Di rumah tangga kita sebut hadir, di tempat usaha kita hadir, di mana saja kita sebut nama Nabi Muhammad SAW, kita ucapkan salam kepada beliau, hadir beliau bersama kita. Semakin banyak kita memiliki hubungan sama beliau, dengan banyak sholawat dan kontak batin sama beliau, di sana dia akan selalu bersama kita terus. Tapi yang bakhil ya bakhil, jarang ya jarang. Itulah Ibnu Hajar sampai menyatakan siapa yang tidak percaya hal ini terjadi, man lam ya'taqid hadza al-qur'an, terjadi pada Nabi Muhammad SAW yang dinamakan juga kuas secara yakin bahwa zindiq, orang zindiq ateis, orang yang sangat bodoh, kata Ibnu Hajar radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan hadiran beliau bersama beliau sama kita, walaupun di alam barzakh secara rohani beliau hadir, selalu ada bersama kita masyarakat. Yang dianjurkan agar kita senang sama Nabi Muhammad, gembira sama Nabi, inilah hati kita selalu bersama beliau. Kalau yang namanya senang, suka, kepengen dekat terus, selalu ingin bersama. Inilah orang-orang yang ingin bersama-sama Nabi terus, orang yang senang, orang yang cinta. Ketika mendapatkan hal ini, seorang mendapatkan semua sama Al-Quran, senang sama Nabi SAW,
Ini keberuntungan yang luar biasa. Allah nyatakan wa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Biasanya kita kumpulkan apa? Yang kita kumpulkan apa biasanya? Duit. Ngumpulin duit dari dulu sampai sekarang masih ngumpulin terus ya. Ada yang sudah berhenti mengumpulkan duit? Bu, ada yang sudah berhenti mengumpulkan duit? Apa masih tetap mengumpulkan duit terus? Insya Allah sudah mulai berhenti mengumpulkan duit? Enggak. Apa masih terus mengumpulkan duit? Yang kita kumpulkan duit materi. Ada yang mengumpulkan duit, ibu-ibu ada yang mengumpulkan mangkok di rumah sendok, semua dikumpulkan ini susu rupiah. Ada juga yang mengumpulkan perhiasan, ada yang mengumpulkan kendaraan, ada yang mengumpulkan tambang. Tambang itu dikumpulkan satu, kurang tambah lagi, kumpulkan lagi terus sampai mau panas lagi ya. Macam-macam yang dikumpulkan. Ada yang mengumpulkan gedung-gedung tinggi. Ini punya satu, tambah lagi satu lagi gedung tinggi, tambah lagi. Bertingkat-tingkat gedung dikumpulkan semua. Banyak dikumpulkan. Tapi Allah nyatakan kecintaan, kesenangan, kegembiraan hal-hal tadi itu sama Nabi Muhammad. Kegembiraan untuk Nabi itu lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Kegembiraan, kecintaan sama Quran lebih baik dari semua yang dikumpulkan. Artinya lebih baik dari dunia dan isinya. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah duduknya kita di majelis ilmu. Tempat yang kita duduk ini masjid yang kita lakukan sebentar, seketika sedikit. Tapi Allah nyatakan dalam ayat itu sudah mengisyaratkan lebih baik dari dunia dan isinya. Alhamdulillah nikmat besar karena itu dunia kita jalan, tapi yang seperti ini harus lebih lagi kita usahakan, lebih lagi kita semangat. Kenapa? Keberuntungan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki akan kita dapatkan dari majelis-majelis serupa ini. Dari Al-Quran, dari ajaran Nabi SAW. Yang dunia lainnya kadang-kadang campur macam-macam. Ada yang halal, ada yang haram. Itu kadang-kadang membawa hal yang menakutkan. Karena itu rajin-rajin ke majelis ilmu, rajin-rajin ke majelis zikir, rajin-rajin ke majelis sholawat, maulid Nabi SAW. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Jadi hamba-hamba Allah yang beruntung, yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan beliau Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuki acara yang kelima, yaitu doa. Akan dimintakan langsung kepada Khalid lagi mengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasbihal qulub wa tadabbi'u usul wa tadabbi'u usul wa alihi wa sahbihi wa man imansa. Allahumma ya sabal iman nafi'an wa amalan wa taqabbalan wa rizqan halalan barakatan tayyiban mutayyiban wasi'an fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafakkurana min ba'di tafarruqan ma'suma. Fala tajal lana fina wa la minna wa la ilayna wa la syahidin wa rahmahuma. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم اهد الفاتحه بسر الفاتحه وختم الفاتحه. افتح لنا باب الخير وجنب اهل الخير ووفقنا اهل الخير لاهل الخير وانا عليه، وفقنا لاهل الخير وانا عليه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الرحيم. وصلى الله على سيدنا وعلى وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Dengan membaca doa tadi berakhir seluruh undangan wabil khusus Al-Habib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang semangat mengibadah kepada rombongan Habib Amin Nawif dan dekat dari padanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akan untuk mencicipi dengan rumah beliau atau rumah musibah ini, dan untuk jamaah على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا من الذنوب والخطايا وإنك عن Jangan lupa subscribe channel kami ya, biar kamu gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami.